Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeli Ekawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa ingin menyelesaikan tugas UAS mata kuliah statistik, dan di sini saya menyelesaikan uji regresi linier berganda. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, membuat instrumen pengukuran dan melakukan pengukuran. Yang kedua yaitu uji validitas. Yang ketiga uji reliabilitas. Dan yang keempat adalah hasil pengukuran. Di sini saya membuat instrumen pengukuran dan melakukan pengukuran tentang minat belajar bahasa Jawa dan penggunaan bahasa Jawa terhadap sikap disiplin siswa. Dan yang selanjutnya ini adalah hasil angket yang saya tunjukkan di sini. Di sini ada angket minat belajar bahasa Jawa yang saya simbolkan dengan X1, dan angket penggunaan bahasa Jawa yang saya simbolkan dengan X2, serta angket sikap disiplin siswa dengan simbol Y. Ketiga data tersebut memiliki responden yang sama, yakni 20 responden, serta memiliki 5 butir pertanyaan. Dan selanjutnya di sini kita melakukan uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesuksesan. Kesuksesan yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data pengambilan uji validitas Pearson yaitu melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dinyatakan valid. Dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Konpek Alpha menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Konpek Alpha lebih dari 0,6. Dan yang selanjutnya adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya simultan yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Rumusan hipotesis H1, terdapat pengaruh minat belajar bahasa Jawa atau data X1 terhadap sikap disiplin siswa atau Y. Yang kedua adalah H2, terdapat pengaruh penggunaan bahasa Jawa atau data X2 terhadap sikap disiplin siswa atau data Y. Dan yang ketiga adalah terdapat pengaruh minat belajar bahasa Jawa atau X1
dan penggunaan bahasa Jawa atau X2 pada sikap disiplin siswa atau disimbolkan dengan Y. Di sini tingkat kepercayaan adalah 95%, alfa sama dengan 0,05. Dan selanjutnya, ini adalah tampilan dari hasil angket untuk uji validitas. Yang pertama itu pada angket minat belajar pelajaran bahasa Jawa atau angket X1. Di sini udah dijelaskan kevalidannya. Nah, apabila data tersebut valid, maka nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dan jika tidak valid, maka data tersebut nilai signifikansinya adalah lebih dari 0,05. Ini data yang kedua, yaitu penggunaan bahasa Jawa. Dan ini data yang ketiga, masing-masing sudah saya tampilkan tentang kevalidan datanya. Dan yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Nah, di sini saya akan menguji reliabilitas pada SPSS juga. Data dikatakan reliable ketika nilai countback alpha itu adalah 0,6. Nah, pada data pertama ini adalah data yang reliable karena data tersebut nilai countback alfanya adalah 0,108 lebih besar dari 0,6. Artinya data tersebut reliable. Dan yang kedua adalah penggunaan bahasa Jawa pada angket X2. Pada nilai countback alpha adalah 0,481, artinya lebih dari 0,6. Dan data tersebut dikatakan reliable. Dan yang ketiga adalah data angket sikap disiplin siswa. Nilai countback alfanya adalah min 0,911, artinya lebih dari 0,6, maka data tersebut dikatakan reliable juga. Dan yang selanjutnya adalah interference tentang uji regresi linear berganda. Yang pertama adalah pengujian hipotesis pertama atau H1. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,052 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung min 2,087 lebih besar daripada 0,213 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 berpengaruh dan terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Dan yang kedua adalah pengujian hipotesis kedua. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,66 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 1,962 lebih besar daripada 0,213 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 berpengaruh dan terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.